pagi juga buat Bapak Ibu yang di rumah dan anak-anak kami yang di rumah. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar kita pagi ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, semua anak didik yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan kegiatan MPLS yang hari kedua ini. Mari kita lipat tangan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan-Mu, kasih-Mu hingga hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh diberikan kekuatan Tuhan. Dan hari ini kami akan melanjutkan kegiatan kami MPLS hari kedua di sekolah SD ataupun TK Harfat Tuhan. Dan anak didik yang ada di rumah, kiranya Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang menolong Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom anak didik Bapak sekalian, dari kelas 1 sampai kelas 6, dan juga anak didik Bapak yang playgroup ya, yang TK. Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya selama di rumah? Ya, pasti kabarnya selalu Tuhan jagai dan Tuhan sertai ya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, Bapak mau sharing untuk anak didik sekalian yang ada di rumah. Ya, dengan kondisi saat ini masih pandemik ya, COVID-19. Tapi kita juga perlu belajar untuk mengenal, untuk memahami apa sih maksud Tuhan gitu ya di dalam hidup kita, di dalam dunia pendidikan saat ini ya. Kita butuh firman Tuhan yang selalu menguatkan. Yuk, dibawa Alkitabnya, diambil Alkitabnya. Yang pakai handphone ya silakan dipersiapkan Alkitabnya. Mari kita buka di dalam Amsal pasalnya yang ke-12. Amsal 12 ayatnya yang ke-27. Sudah dapat semuanya? Mari kita sama-sama membaca pada hitungan ketiga ya. 2, 3. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Puji nama Tuhan. Baik, firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan untuk anak didik semua yang ada di rumah, kelas 1 sampai kelas 6 maupun yang playgroup ya. Firman Tuhan Bapak beri judul Mandiri di Tengah Kesulitan. Ya. Apa ada yang tahu tidak apa arti daripada mandiri itu? Apa sih yang ada di pikiran kita? Apa ya mandiri ya? Ada yang bilang mandi sendiri, Pak. Oke. Mungkin mandiri ada dibilang, oh segala sesuatunya aku bisa sendiri, Pak. Aku bisa bangun pagi dan sebagainya ya. Jadi, arti dari mandiri adalah sebuah sikap yang tidak tergantung terhadap orang lain dan bisa mengerjakan tugasnya sendiri dengan bertanggung jawab. Ya. Bapak berharap semua anak-anak yang nonton pada pagi hari ini adalah anak-anak yang punya hati, yang punya niat ya, segala sesuatu dilakukan dengan sendiri. Ya, kita yakin dan percaya anak-anak yang suka mandiri atau anak-anak yang memang mandiri, dia selalu berusaha mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sendiri ya, tanpa harus dipaksa atau diingatkan terus-menerus. Ya. Biasanya kan anak didik ini kalau misalnya nih yang paling gampang adalah susah sekali bangun pagi. Benar ya? Bangun pagi harus mama yang bangunin. Bangun pagi harus papa yang teriak dari luar ya. Sampai dibangunkan pun, ini udah dibangunkan nih, tapi masih minta tidur lagi. Oh, tidur lagi gitu ya. Udah dibangunkan, ayo bang, kak, yuk bangun yuk. Mau belajar nih, belajar online ya. Kak, ayo bangun, udah mau ke gereja nih. Nah, selalu bangunnya telat ya. Tetapi firman Tuhan tadi sudah bilang di dalam Amsal 12 ayat ke-27, orang malas tidak akan mendapat buruannya. Pak, maksudnya kami harus memburu hewan ya? Bukan. Artinya kalau kalian malas, kalian tidak akan dapat apa-apa. Misalkan malas mengerjakan sesuatu, nggak dapat apa-apa. Ya, misalnya malas di sekolah ya sebelum COVID. Ya nggak dapat ilmu, nggak dapat juara dan sebagainya. Atau mama suka bilang siapa yang paling rajin, siapa yang paling bisa disuruh,
dapat hadiah gitu. Tapi kalau orang malas, apa pernah dapat hadiah dari papa atau mama? Pastinya tidak, ya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, Bapak lihat banyak sekali anak-anak saat ini menghabiskan waktunya berjam-jam ya di depan handphonenya, ya. Apalagi gadget ya, handphone ini digunakan ya untuk bermain game. Ya, sampai bermain game dari pagi, siang, sore sampai malam. Ya, sampai mama papa suka marah. Ya, gadgetnya ketagihan untuk main game online. Ya, harus hati-hati. Ya, ciri-ciri orang malas, ya suka main game berlebihan. Tapi Pak, main game boleh? Boleh. Main game tidak salah, asalkan kalian bermainnya tidak lebih dari 1 jam. Atau selesaikan dulu tugas kalian, PR kalian, dan sebagainya. Jadi karena permainan game ini membuat anak didik semua yang ada di rumah bukan semakin rajin, tetapi semakin malas, ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak mau mengajak kalian semua yang di rumah, ya, belajarlah untuk bisa mandiri, ya. Jangan dibangunkan mama sama papanya. Tapi kalau masih kecil ya sekali-sekali bolehlah ya, yang masih TK ya. Tapi yang udah kelas besar nih, dari kelas 2 sampai kelas 6 atau kelas 3 di kita mulai, sudah tidak harus lagi dibangunkan sama papa sama mamanya ya, sudah bisa bangun sendiri. Oke. Yang kedua, menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang rajin. Kalau pembelajaran kondisi COVID saat ini membuat kalian harus belajarnya online, jangan mama sama papanya yang belajar. Jadinya mama sama papanya yang ngerjain tugasnya. Tapi diperlukan kalian lihat WhatsApp grupnya, mana tugasnya. Mama sudah kasih list, papanya udah kasih list, ini PR-nya, ini latihannya, ini tugasnya, dikerjakan ya. Jangan kebanyakan kita jadinya makin malas main game. Aku main game dulu Pak, tugasnya nggak siap ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kalian untuk anak-anak Bapak sekalian belajar untuk mandiri ya. Kurangi yang namanya bermain game ya. Lihat tugas kalian, bertanggung jawab sama tugas kalian ya. Buat papa sama mama bangga walaupun pembelajaran dilakukan secara online ya. Gurunya juga di sekolah kan memberikan tugas sama kalian, terus memberikan materi ya, pakai record, atau nanti akan ada pengembangan teknologi lainnya dalam pembelajaran ya. Kalian harus siap dan guru-gurunya sudah siap ya. Guru-guru kalian tuh sudah ready, sudah semangat untuk mengajar kalian. Maka daripada itu, anak-anak didik kami yang di rumah bisa juga belajar bertanggung jawab, mandiri, dan juga mengerjakan segala sesuatu tugas pelajaran apapun yang diberikan oleh gurunya ya. Percaya ketika kalian belajar untuk menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang dewasa, berpola pikir yang baik, tidak bisa dibilang tidak mungkin kalau kalian bisa menjadi anak-anak yang juara ya, anak-anak yang membanggakan orang tua ya, terlebih membanggakan Tuhan. Baik, itu aja yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa kalian pakai, kalian dengar, kalian resapi dalam pikiran, lalu kalian lakukan ya. Lakukan, berubah menjadi lebih mandiri. Puji nama Tuhan. Bapak akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Yuk, lipat tangannya ya, tutup matanya, jangan ada yang buka mata ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih-Mu, berkat-Mu yang kami rasakan pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk semua anak didik boleh belajar mandiri Tuhan. Boleh mereka belajar untuk bertanggung jawab dengan tugas mereka selama pembelajaran yang saat ini masih daring Tuhan, ataupun pembelajaran online. Kiranya Kau berkati mereka untuk mereka selalu bisa bangun pagi tanpa dibangunkan oleh papa mama, mengerjakan tugas mereka tanpa harus disuruh dulu, dan mereka bisa bertanggung jawab. Tuhan berkati anak didik kami dimanapun mereka berada di rumah.
dan juga kedua orang tua mereka Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu, kasih-Mu nyata bagi kedua orang tua lewat pekerjaannya, lewat aktivitasnya Tuhan. Apabila ada orang tua anak murid kami yang hari ini belum mendapatkan pekerjaan karena dampak dari COVID ini, kiranya Kau buka jalan Tuhan agar boleh bekerja dengan baik dan segala kebutuhan mereka di keluarga boleh terpenuhi Tuhan. Dan jaga lindungi kami, pulihkan kota kami, kota Batam, pulihkan sekolah kami, yayasan juga Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang menolong, Kau Allah yang memberkati. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari penyakit sampar ini Tuhan, COVID-19. Dan kami mengucap syukur dan selalu bersyukur beranugerah-Mu. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Baik, firman Tuhan sudah selesai. Bapak kembalikan ke wali kelas ya, silakan gabung di WhatsApp grup yang sudah ditentukan berdasarkan kelasnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bye-bye.